Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Ketsco, kelima LSIP, keenam ALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, dan terakhir IPPE. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 685 menguat 0,73%. Kalau dia transaksi asing, seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia broker semarinnya, TAPJI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga komoditas CPO. Ini sudah terkonfirmasi pola important shoulder-nya dan sudah tercapai, dan dia mulai ada koreksi atau konsolidasi. Itu wajar sebelum naik lebih tinggi. Peluang besar tembus nggak 4.400. Peluang besar tembus, tapi mungkin ada koreksi dulu, tapi nggak masalah. Paling koreksinya tuh 4.100, paling 4.200 itu ya. Dan pola Bollinger Wedge-nya juga sudah di break, dan kalaupun dia konsolidasi area ini itu nggak masalah. Sampai 4.000 itu dia koreksi nggak masalah ya. Ini konsolidasinya juga aman, arusnya masih akan ke atas, kelihatan juga volume meningkat ya. Jadi masih masih oke untuk harga komoditas CPO ya. Nih target minimalnya aja 5.000 itu untuk CPO. Jadi masih potensi upside sekitar 12% lebih ya. Ya semoga aja 1-2 bulan sampai akhir tahun untuk harga komoditasnya. Kalau dilihat dari TAPJI juga ini lagi berjuang untuk naik. Ini kan ada EMA 20, EMA 200, EMA 60. Ini udah melandai, tinggal nunggu dia break minggu ini. 700, 720 tutup di atas itu udah oke tuh, udah mengakhiri masa konsolidasi, akan naik lebih tinggi. Nih juga bisa jadi pola nantinya. Sebelumnya ini double bottom, habis itu pola important and shoulder. Neckline ya udah siap-siap uptrend. Untuk TAPJI, risknya kecil juga nih. Kalau minat TAPJI nih, pokoknya tutup di bawah 680. Pertimbangkan stop loss saja daripada di bawah 600 ya. Di 670 atau 675 sesuaikan aja. Ini kan udah 4 kali dia reject nih. Kalau dia merah lagi ya udah tinggalin aja dulu. Risknya kecil kan, paling 2%, ya udah cut dulu 2%, 3% lah cutnya. Udah 3%. Kalau benar dia rebound minggu ini ya, kalau kelihatannya sih potensi rebound nih minimal 6%. Cut lossnya cuma 3% kan ya wajar. 660 aja tuh 2,5% ke 660 dari harga sekarang. Oh ini maaf ya, salah di harga. Nah ini kayak 3% lah stop loss. Target profit 5,7, 2 kali risk. Jadi masih oke, apalagi dia confirm break nanti pola important and shoulder. Kalau misalnya terjadi ya, ini belum pasti ya, baru indikasi. Ya itu gunanya trading plan, untuk mengantisipasi kalau di luar plan itu stop loss dulu kalau nggak mau rugi waktu. Targetnya kalau dari tarik seperti ini, dari bottom ke neckline ini minimal, atau nggak usah tinggi-tinggi dulu, sampai 750 aja udah lumayan kan. 1/5, apalagi ke 800, 1/6. Narik tuh. Ini dia lagi coba berusaha naik nih, kelihatan juga ya. Memang volume makin berkurang, tapi kan berkurangnya dia tuh mau dibawa turun, tapi sepertinya seller nggak kuat, makanya volume bawa turunnya juga berkurang. Kan ini rejection terus dari bawah, bukan dari atas. Memang ada dari atas, tapi ya itu menurut saya sih ini volume buyer, seller nggak kuat, buyer nggak kuat. Jadi masih rada-rada ada yang ditunggu kayaknya ya. Tunggu konfirmasi apa break 700 baru gas, seperti itu. Untuk TAPJI langsung saja ke saham kedua. Ada DSNG yang ditutup di harga 590, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya sedikit ada akumulasi di DSNG. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk DSNG ya udah lumayan tinggi ya, dari 540 dia naik sampai 590 dan mau 10% lagi. Targetnya nggak usah jauh-jauh ya. Kalau ini kan 620, tapi angka genap aja pakai dulu. Ya 600 nih diuji dia besok. Kalau tembus save, kalau gagal ya udah konsolidasi. Karena kelihatannya ini konfirmasi break. Jadi kalaupun ternyata dia gagal tembus 600 dan terus turun, kesempatan beli di 550 sampai 530 ini. Nekat aja, ini kelihatannya konsolidasi untuk mencoba naik lagi, karena indikasinya tetap saham-saham komoditas CPO khususnya itu potensi uptrend 1-2 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer menurut analisa saya seperti itu. Nih kelihatan double bottom. Ya ini pelan-pelan naik untuk DSNG. Jadi seperti itu. Tunggu aja ya. Beli di harga pucuk seperti ini memang bisa naik lebih tinggi, cuman risknya sudah besar. Mending tunggu dia koreksi buat swing low, nekat beli.
Seperti itu. Untuk DSNG, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bercat di atas 0 juga meningkat. Volume saat koreksi kecil ya. Ya kalau besok digas lagi bisa aja. Cuman ya itu, siap nggak resikonya jauh dari support. Seperti itu. Untuk DSNG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BPT yang ditutup di harga 69 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia membentuk higher low dan ya udah jauh lagi dari 65 ya. Kan saya juga sering bilang nekat aja beli di 65, 66 itu stop loss 63 dan sekarang udah lumayan kan naik nih. Menurut saya sih tetap BPT ini arahnya ke atas. Kalaupun yang sabar untuk swing trade, cuman ini high risk ya. Saham under 100, under 70 juga. Ya harus nekat nih. 8% stop loss kalau siap. Target profit minimal EMA 200-nya memang lebih kecil 73. Tapi peluang besar sih tembus. Yang tinggal nunggu waktu. Yang penting sabar. Dan kalau di luar plan, misalnya jebol 66 yang harusnya dipertahankan, supportnya 6664 nih, ya udah tinggalin. Siap nggak cut loss 8% dengan kondisi seperti ini, dengan minimal dia ke 75, EMA 200-nya ditembus uptrend dan ya sama masih bisa 92 itu. Pokoknya kalau dia tembus 75 nih peluang besar 90-92. Nih risk reward 1/4 kalau berminat ya, tapi sabar. Itu aja kuncinya. Kalau dibawa naik turun lagi akumulasi seperti ini ya itu kesabaran. Ini kelihatan volume juga meningkat ya, tapi kayaknya sih create volume juga nih. Tapi ya ini oke. 2 hari dia mencoba jebol 69 tapi bertahan di atas EMA 60-nya ini. Ya masih bagus. Cuman jauh dari support itu aja udah sekarang. Yang penting kalau siap ya seperti ini. Kalau mau diubah dimodifikasi silahkan juga ya. Nggak harus di 63 stop loss. Pokoknya menurut saya kalau sudah di bawah 65 itu sudah rawan kalau ditutup di bawah itu. Jadi seperti itu. Untuk BPT kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus, membentuk higher low, tapi nggak membentuk higher high ya. Tapi oke nih, volume meningkat 3 minggu, MACD mengarah ke atas, tinggal nunggu break 72, itu ya udah siap-siap ke atas untuk BPT. Seperti itu untuk BPT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup menguat 1,58% ke harga 128. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya Getsco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Getsco ini oke nih. Dia mereject trendline downtrendnya semenjak Agustus 2022 dengan candle doji. Risknya juga kecil, memang sudah di bawah 130, tapi ya masih bisa ditoleransi lah ya, 2 poin dari supportnya kan anggap aja resisten yang jadi support 130. Peluang besar sih coba ke atas, apalagi kalau Senin bisa tutup di atas 130, itu minggu ini sangat berpeluang ke 150. Ya untuk Getsco juga belum naik tinggi nih, baru mulai permulaan, menurut saya sih sangat berpeluang ke 150. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup di harga 1135 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya LSIP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP juga nunggu momentum. Ini peluang besar sih ke atas ini kelihatannya. Dia coba turun ke 1100 tapi kemudian ditarik naik lagi. Memang volume nggak besar, tapi kelihatannya ini dijaga. Ada proses sepertinya masih akumulasi. Ini dia akumulasi untuk naik lebih tinggi. Cuman ya itu tetap ya, kalau nggak sesuai plan kan bisa aja kalau bandarnya nggak mau narik diguyur lagi ya ini stop loss saja kalau tutup di bawah 1100 itu ya. Targetnya kemana untuk Ali EMA 200 nya 1250 itu peluang besar. Untuk LSIP cut loss-nya 4% aja nih, target profit minimal 10%. Lebih bisa nggak naik, peluang besar tetap bisa uptrend dia. Tembus sepertinya juga lebih 1300 tuh. Ini kalau ditarik ya. Nah ini konfirmasinya memang 1300 di break itu udah siap-siap untuk uptrend. Ini kan kalau view lebih panjang, kalau ditarik dari Maret 2021, 1,5 tahun yang lalu, dia itu konsol. Range-nya 1000 sampai 1500, tinggal nunggu tembus. Kalau tren jangka pendeknya ya tinggal tunggu tembus 1160 itu udah siap-siap ke atas. LSIP peluang besar tetap uptrend sampai akhir tahun. Jadi seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Ali yang ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 8.625. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Ali ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Ali juga konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Ini yang penting sabar aja dulu. Pokoknya yang penting dia tuh nggak turun lagi dari 8.400 itu. Ini dia konsolidasi untuk naik. Apalagi besok Senin dia tembus 8.800 tuh udah siap-siap seminggu ini arahnya 9.000 terdekat sampai 9.500 nih sangat berpeluang ke situ untuk Ali. Ini kelihatan ya, ada pola juga bisa cup and handle nantinya. 8.800 tembus, siap-siap 9.500 itu minimalnya ya. Bukannya ke 9.000 lagi, 9.500. Tapi ini disclaimer on, risk reward bisa seperti ini. Tapi ini disclaimer on ya, nggak harus sama. Dan ini bukan rekomendasi juga. Dan ya 4,28 dan rewardnya 11% ya, hampir 1/2 setengah. Itu menarik untuk Ali. Peluang besar tetap Ali uptrend 1-2 bulan ke depan ya. Ini udah lama dia downtrend nih. Semenjak April sudah 7 bulan dia downtrend ya. Ini ke saatnya dia bangkit dulu ya. Minimal 10.000, 9.600 tuh bisa disentuh Ali. Seperti itu untuk Ali. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 1.400. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarnya SSMS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS tapi ini mulai lagi create volume ya. Masih sama ini sepertinya masih repo. Dan ya pelan-pelan dia coba naik ya. Sempat turun tuh ke 1.300 terus tarik lagi naik. Ya nanti diturunin lagi mungkin ada penumpang di atas. Bandarnya malas ngerek karena kebanyakan penumpang. Nggak ada tahu juga apa skenario bandar bisa jadi diturunin lagi ya. Ya itu susahnya kalau saham repo ya. Tergantung bandarnya karena mereka itu hitung barang juga ya. Berapa barang retail, berapa barang mereka kan bisa. Ini kelihatan nih. Sahamnya aktif lagi dan ya ini repo ya seperti sisir. Jadi seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 430. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal sebenarnya SIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SIM juga bagus. Sudah di atas 420. Ini dia lagi ngumpulin tenaga aja. Kan pertama gagal turun dulu. Ini kelihatannya juga akan konsolidasi. Supportnya itu nggak perlu pakai 400. Jebol 420 tuh cut aja di bawah EMA 20-nya nih tinggalin. Tapi harga sekarang sudah agak tinggi ya. Tergantung masing-masing lah ya. Targetnya sih ke 450 minggu ini. Kalau benar tembus tuh 440-nya. Pendek padahal. Bahkan bisa sampai 480 ya. Ini juga nanti bisa jadi pola important and holder. Cuman itu masih panjang. Kita lihat tren jangka pendek aja. Karena main trading ini kan swing trade itu ya jangka pendek. Mungkin 2 hari, 3 hari, seminggu. Ya seperti itu. Kalau seminggu ke depan stop lossnya di bawah 420. Target profit minimal ya 450 itu. 450 dan bisa aja sampai 480. Jadi seperti itu. Untuk LSIP jadi seperti itu. Untuk SIM langsung saja ke saham terakhir. Ada IPPE yang ditutup menguat 3,38% ke harga 244. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya IPPE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPPE juga bagus. Double bottomnya sudah terjadi dan terkonfirmasi, sempat offset sedikit tapi nggak lama naik lagi hijau. Ini target minimalnya nih EMA 200-nya 300 ya. 300 tuh peluang besar sih. 300 ya. Atau 280 terdekatnya. Dan kalau dari harga sekarang, kalau dihitung risk reward, cukup dalam ya. Tutup aja EMA 60-nya nih. Ya pokoknya tutup di bawah 220 juga. Ini ya. Lumayan ya. 11% tuh. Kalau mau ya stop loss-nya di bawah 220. Di 216. Target profit minimal 280. Masih seimbang lah ya. 11% stop loss, 14% profit minimal. Bahkan bisa ke 22%. Risk reward 1/2 bisa. Ini kelihatan volume meningkat ya. Ini volume real nih. Jadi sepertinya sih bisa ke atas. Kalau dilihat dari ya kan bagus nih kelihatannya. Tapi tutup aja EMA 20, EMA 60 ini ganggu nanti. Kalau mau stop loss itu yang kadang kan ada EMA nanti ya stop lossnya
jebol emanya. Nah, itu kan kadang kebanyakan indikator kita jadi bingung, apalagi indikator yang ada support resistennya, apalagi jauh dari support resisten klasik yang seperti ini kan jadi bingung antara mau cut loss apa enggak kan. Takutnya kalau seperti EMA20 ini ternyata mantul dari sini. Iya, kalau pas mantul pas dia terus turun kan makin dalam, jadi makin gak rela cut loss. Biasa seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus dan break dari resisten 220 dan 230 dengan volume besar. Kalaupun koreksi harusnya 228 itu aja maksimalnya. Satu candle koreksi nggak masalah. Jadi kalau mau nunggu dia koreksi juga boleh, atur aja ya. Tapi tetap arahnya nih ke atas. Minimal 260 sampai 280 dan 300. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, kelas scalping atau grup rekomendasi. Pilih itu dua aja ya grup yang saya buat. Jadi seperti itu. Terima kasih, tetap semangat dan semoga minggu ini bisa kembali cuan.